Padi masyarakat Dayak Benua Tonyoy. Padi bagi masyarakat lokal di Nusantara adalah tanaman yang penting dan istimewa, sebab padi menyimpan cerita yang banyak memberikan kehidupan. Berikut ini cerita rakyat dari masyarakat Dayak Benua Tonyoy yang dituturkan oleh Kepala Adat Benua dan dituliskan oleh Rudi Haryo Wijono, AMZ. Tatkala kisah ini bermula, Kilip Taman Tanua Doyai Lekan Panai sedang turun ke bumi. Ia singgah di Tanjung Lahung, Jawa Solai, Uwen Toneng Ngokoy Owoy, mempen palek kutak kedi untuk berjumpa dengan Ama Aji, tetua adat di Tayung Lahung, dan menyaksikan kehidupan manusia dalam keadaan kelaparan karena persediaan padi sudah mulai habis. Kilip iba hati, ia berjanji mencari bantuan, walau sebenarnya ia tidak tahu bagaimana caranya membantu manusia yang kelaparan. Lalu Kilip berjalan menuju Danau Riong Olo mencari ilham seraya memancing ikan. Tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik di pohon beringin. "Anakku, jangan kalian ribut. Tidak tahukah kalian manusia akan mati kelaparan?" Begitulah suara yang didengar Kilip. Ternyata pohon beringin itu dihuni Kuyang beserta anak-anaknya. Seketika itu Kilip bangkit mencabut bulu mewer Olo sejenis mandau, lalu diancamnya Kuyang. "Kalau kau tidak memberitahu bagaimana agar manusia tidak mati kelaparan, akan kutebang pohon ini." Maka ketakutanlah Kuyang. Lalu Kuyang memberi petunjuk agar Kilip menemui Tamparo Nondo Embu Lalung Ani Singkor Olo. Kilip diharuskan membawa antang serta 7 bambu tanpa ruas yang ditaruh di kerereng usang tempelak nahak, kotak tempat menyimpan tulang belulang manusia yang berukir dan bertiang. Kemudian ia mendengar suara gaib. "Aku tahu maksudmu untuk menolong manusia agar memperoleh padi. Datang saja ke Beritun Taun di bawah langit. Di sana tinggal Luing Ayang, anak Beritun Taun. Uruslah segera sesuatu dengan mereka." Tanpa pikir panjang, Kilip pergi ke bawah langit. Setelah keduanya berunding, terjadilah kata sepakat. Beritun Taun akan membagikan padi miliknya kepada manusia dengan syarat menukar padi dengan barang-barang seperti antang, gong, piring, tempayan, dan lain sebagainya. Bila manusia memberikan sebuah gong, maka padi yang diperoleh sebanyak isi gong. Bila memberikan tempayan, sebanyak isi tempayan itu pula padi yang akan diterima. Maka tukar-menukar dilakukan dalam sekejap. Beritun Taun menjadi kaya raya, sehingga manusia memberinya gelar Soong Tatau, lelaki tua kaya raya. Suatu saat, Ama Aji serta warga Tayung Lahung Jawa Solai, Uwen Toneng Ngokoy Owoy, mempan palek kutak kedi kehabisan barang-barang dan harta benda. Maka muncullah persoalan bagaimana mendapatkan padi selanjutnya. Mengetahui yang dialami manusia, Kilip kembali turun ke bumi menolong manusia dari bahaya kelaparan. Kejadian yang dulu kembali terulang. Setelah terancam, Kuyang memberi petunjuk hanya Kilip yang dapat menolong manusia dari bahaya kelaparan. Sesampai di tempat yang dituju, Kilip mendengar suara gaib. Jalan satu-satunya mengatasi kelaparan yang menimpa manusia adalah segera menebas, menebang, membakar, dan membersihkan tanah di Lingau. Lingau adalah suatu tempat yang kondisi tanahnya amat subur. Suara gaib Kilip mengundang Algojo kejam bernama Soong Peteh Tamen Jeuh Tokah Tamen Tohong turun ke bumi. Dewa Algojo itu pun harus menunggu tanah ladang yang sudah selesai dikerjakan. Pada saat menunggu, ia harus bersembunyi di bawah saung sambar. Kemudian Kilip disuruh membawa Luing Ayang turun ke bumi. Saat Luing Ayang tiba di Lingau, Peteh Tamen Jeuh harus membunuhnya dan darah Luing Ayang akan berubah menjadi padi. Setelah mendapat petunjuk dari suara gaib, Kilip pergi ke Tayung Lahung Jawa Solai. Uwen Toneng Ngokoy Owoy mempen palek kutak kedi. Disuruhnya manusia membersihkan tanah di Lingau. Kilip pergi ke bawah langit. Saat tiba di langit simpang 8, ditemuinya Peteh Tamen Jeuh Tokah Tamen Tohong
dan disuruhnya ia turun ke lingau. Lalu Kilip menemui Beritun Tahun dan memberi kabar bahwa manusia di lingau akan mengadakan upacara penghormatan untuk Luing Ayang. Maka Kilip minta izin agar diperbolehkan membawa Luing Ayang turun ke bumi. Beritun Tahun dan Diang Serunai istrinya tidak keberatan. Demikian juga Luing Ayang. Tatkala Luing Ayang bersiap turun ke bumi, ia terkejut mendengar ayah dan ibunya bersin. Adanya firasat ini, Luing Ayang pun ragu turun ke bumi. Lalu Kilip membujuk agar segera berangkat. Sesampainya mereka di pintu, bersin pula beberapa ekor anjing dan kucing. Maka bertambah yakinlah Luing Ayang bahwa dirinya akan ditimpa bahaya. Terlebih lagi sesampai mereka di luar, tiba-tiba hujan turun. Namun karena Kilip menjamin keselamatannya, berangkat jualah Luing Ayang turun ke bumi. Mereka turun ke bumi mengendarai langkar belau. Tak berapa lama mereka tiba di lingau. Gegap gempita manusia menyambut kedatangan Luing Ayang penuh hormat. Lalu atas anjuran Kilip, Luing Ayang dipersilakan beristirahat di pondok yang tersedia di tengah ladang. Namun saat ia duduk, bangkitlah Peteh Tamen Jeuh Tokah Tamen Tohong dari persembunyian dan menghentakkan mandau ke tubuh Luing Ayang. Seketika itu Luing Ayang menjerit seraya berkata, "Camkanlah wahai manusia, sebelum berangkat telah kujumpai firasat yang menyatakan aku akan mendapat marak bahaya. Ini pelajaran bagimu agar kamu selalu memperhatikan manusia dan firasat alam lainnya." Darah Luing Ayang berhamburan membasahi tanah ladang. Kemudian hujan lebat turun, petir menikam bumi, angin gemuruh mendera tanah lingau. Gelap gulita meliputi alam semesta, sepemakan sirih lamanya hujan pun reda. Bumi terang seperti sedia kala dan di hamparan tanah ladang bertebaran segala jenis padi, putih, merah, dan hitam. Pun jual pulut dari putih, merah, dan hitam yang merupakan perwujudan dari darah Luing Ayang yang berwarna-warni. Kilip segera memerintahkan Ama Aji mengumpulkan warga. Namun di luar dugaan, beberapa anak Ama Aji tidak nampak hadir. Lama dicari, tak jua ketemu. Akhirnya setelah penat mencari, dari dalam hutan terdengar suara menyayat hati yang ternyata suara anak-anak Ama Aji. Kami kelaparan, lalu masuk ke hutan mencari makanan. Tapi kami tak dapat kembali, sebab kami telah berubah menjadi pohon. Namun ketahuilah, pohon yang berasal dari diri kami semua akan berguna bagi kamu sekalian. Ama Aji tertegun iba hati. Sesaat senyap, lalu terdengar lagi suara selanjutnya dan untuk seterusnya. Bila mana malapetaka mengancam manusia, kumpulkan kami dan buatlah patung berbentuk manusia, maka kami akan menjadi silih pengganti kalian menghadapi malapetaka itu. Kemudian jelmaan anak-anak Ama Aji dikenal dengan sebutan Lelutung, Deraya, Teluyan, Puutun Jelok, dan yang dalam setiap ritual tolak bala digunakan sebagai bahan pembuat patung manusia. Kemudian dalam rasa iba yang mendalam terdengar suara gaib, "Sampai disinilah bantuanku. Saat ini adalah titik akhir aku memiliki padi, maka menjadi kewajiban kekal bagimu untuk mendapatkan padi. Tetapi bila engkau senantiasa ingin mendapatkan yang berlimpah, hormatilah aku ketika kamu membuat ladang. Kini aku kembali ke bawah langit. Aku adalah Luing Ayang, tetapi aku yang bersama kalian adalah padi. Camkanlah hanya dengan perantara padi manusia dapat berhubungan dengan negeri langit, karena aku